Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, permainan lato-lato sedang booming di Indonesia. Hampir semua usia dan kalangan memainkannya. Nah, hukumnya apa? Kita coba jawab dengan menggunakan beberapa kaidah fikih, sekaligus mengenal kaidah fikih dan penerapannya. Yang pertama, hukumnya apa? Jelas hukumnya mubah, karena permainan itu asalnya hukumnya mubah dan termasuk urusan dunia. Kaedahnya adalah al-aslu fil asya'a al-ibaha. Hukum asal sesuatu urusan dunia itu mubah. Yang kedua, infonya ada yang sampai benjol, kepala bocor, tangan bengkak, mata rusak. Kalau bahaya begini apakah haram? Iya, benar memang. Kaedahnya tidak boleh melakukan hal yang berbahaya atau membahayakan orang lain. Sesuai dengan hadis dan kaedahnya, la dororo wa la diror. Tetapi ini salah satu risiko dan kejadiannya sangat sedikit sekali. Mirip seperti naik kendaraan, naik motor. Memang ada kecelakaan, tetapi kecelakaan kan cukup jarang ya. Lalu apakah naik kendaraan jadi haram karena ada kecelakaan? Tentu tidak, dan ini kaedahnya al-aslu bina'ul ahkam alal ghalib. Hukum asal sesuatu dinilai dari kejadian yang paling sering atau mayoritas. Sehingga yang jarang itu tidak jadi patokan. Dan ini kaedahnya al-ibratu bil ghalib wan nadiru la hukma lahu. Patokannya adalah yang paling sering, sehingga yang jarang sekali tidak jadi patokan hukum. Yang ketiga, lalu apakah main lato-lato itu bisa jadi haram? Jawabannya bisa jadi haram. Memang asalnya mubah, tetapi apabila ada keharaman di dalamnya, seperti main judi, saling ejek, dendam, atau membuat lalai, misalnya terlambat sholat atau tidak sholat, lalai belajar, ya mainnya berjam-jam, tentu ini tidak diperbolehkan. Perhatikan kaedahnya, kalau berdagang saja cari uang untuk kehidupan dan bisa makan, apabila melalaikan tidak boleh. Jadi cari uang saja tidak boleh ya kalau melalaikan, apalagi sekedar permainan ya, sebagaimana firman Allah, rijalul la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dan seseorang yang tidak dilalaikan perniagaan atau pula jual beli dari mengingat Allah. Dan tidak boleh juga mengganggu orang lain ya, karena suaranya menyebabkan orang lain terganggu. Jadi pilih-pilih tempat dan keadaan kalau bermain. Poin yang keempat ya, kalau ada sekolah atau instansi melarang siswanya membawa lato-lato ke sekolah, bagaimana? Atau dilarang main di bandara atau terminal. Bukannya hak kita ya, boleh main kan mubah, ya terserah saja. Maka jawabannya sesuai dengan hadis atau kaedah, al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan harramal halala au halla harama. Seorang muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, siswa sebelum masuk sekolah, ia atau walinya pasti menandatangani atau sepakat dengan taat aturan sekolah. Nah, sehingga apabila sekolah menerapkan larangan membawa lato-lato dan jadi aturan sekolah, maka para siswa wajib mentaatinya selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat atau merubah hukum Allah. Dan tentunya setiap sekolah punya kebijakan masing-masing ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Oke, semoga bermanfaat ya. Dengan belajar kaidah fikih kita menjadi mudah dan ilmiah berpikir ya, dan penerapan fikih juga perlu bimbingan dari ustadz dan ahlinya ya, terutama para pemula perlu belajar lagi, tidak boleh sembarangan menerapkan dan berhukum sendiri. Satu lagi, sampai saat video ini dibuat, kami belum pernah main lato-lato dan mencobanya. Demikian, semoga bermanfaat.